Beberapa minggu terakhir, dunia sepak bola Indonesia seperti tenggelam dalam sunyi. Banyak rumor tapi seolah waktu berhenti berdetak di seputar satu nama, Jay Itzes. Pemain belakang jangkung nan kalem itu sempat terdiam. Rumor transfernya seperti kabut tipis di pagi hari. Ada, tapi nyaris tak kasat mata. Tak ada pengumuman resmi, tak ada drama medsos. Bahkan fans pun mulai bertanya-tanya, Jay, kamu kemana? Namun diam-diam, angin berhembus dari arah Italia. Dan kali ini bukan hanya media lokal Italia yang berspekulasi. Bukan hanya akun-akun sepak bola yang sok tahu memanaskan timeline. Kali ini suara datang dari seorang tokoh yang jika ia berkicau, seluruh benua sepak bola mendengarkan. Gianluca Di Marzio. Nama yang di kalangan jurnalis transfer disebut sebagai maestro. Bahkan disebut-sebut sebagai gurunya Fabrizio Romano. Dan Di Marzio tak main-main, ia menyebut satu nama klub yang bisa mengubah arah karir Itzes. Klub bernama Genoa ingin memboyongnya, bahkan telah mencapai kesepakatan. Klub bersejarah dari Liguria itu tengah bersiap melakukan langkah penting. Mereka baru saja kehilangan Mattia Bani, bek utama mereka, yang hampir pasti akan hijrah ke Palermo. Dan gak cuma Jay, pindah ke kasta teratas Liga Top Eropa layaknya Serie A juga dirasakan oleh Emil Audero Mulyadi, yang prosesnya sudah 99%. Hal ini membuat penggemar sepak bola tanah air mulai mengerubungi akun official club. Tapi pertanyaannya, apakah ini perpindahan yang tepat dan bisa menjamin menit bermain lebih kepada mereka? Mengingat persaingan ketat di Serie A gak main-main. So, inilah update transfer pemain dan cerita di balik perpindahan pemain timnas. Peningkatan karir punggawa Garuda bukan sekedar impian kosong. Itu adalah kebutuhan mutlak yang tak bisa ditunda apalagi diabaikan. Terutama bagi mereka para pemain abroad, para pejuang berseragam merah putih yang meskipun sudah mengganti paspor, tak serta-merta mengganti nasib. Satu hal yang pasti, mereka butuh bermain, butuh menit bermain seperti tanaman yang butuh cahaya untuk tumbuh. Karena tanpa itu, bakat akan layu, ambisi akan membeku, dan yang tersisa hanyalah nama dalam daftar squad yang hanya dibaca sekilas di papan statistik. Jay Itzes dan Emil Audero paham betul soal itu. Keduanya bukan pemain muda yang baru belajar menendang bola. Mereka sudah kenyang pengalaman, tapi pengalaman tak selalu berarti kesempatan. Di dunia sepak bola, tak semua hal berjalan linier. Kadang pengalaman justru jadi beban, apalagi bila klub tempat mereka bernaung tidak memberikan ruang untuk berkembang. Dan disitulah tantangannya. Jay misalnya, meski berstatus kapten di Venezia, menit bermainnya musim lalu bukan jaminan untuk musim depan. Venezia terdegradasi. Timnya berubah dari pelatih, strategi, hingga struktur internal bisa dirombak total. Sementara Emil Audero, kiper dengan CV yang mentereng bersama Juventus, Sampdoria hingga Inter Milan pun sempat terombang-ambing dalam ketidakpastian. Lalu muncul satu pertanyaan fundamental, apakah kepindahan ini benar-benar akan membuka pintu masa depan mereka atau justru membawa ke lorong baru yang lebih gelap? Ya, semua tergantung pemainnya. Banyak yang bilang paspor non-Uni Eropa jadi penghalang, tapi itu setengah benar, karena yang lebih menentukan bukan warna paspor, melainkan isi kepala dan kerja keras. Kevin Dix adalah contoh nyata. Setelah resmi jadi WNI, ia tak menurunkan standar. Justru ia naik kelas. Dix memilih Bundesliga, liga yang tak main-main, tempat di mana kesalahan kecil bisa berbuah kesalahan besar. Tapi Dix melangkah tanpa ragu. Bersama Borussia Mönchengladbach, ia justru terlihat lebih hidup. Baru beberapa minggu bersama Die Volland, Dix sudah menunjukkan sisi uniknya. Ia bukan hanya beradaptasi secara teknik, tapi juga secara budaya. Joget pacu jalur di sela-sela latihan, ospek dengan tradisi kocak khas Indonesia, sampai menyapa fans dalam bahasa Indonesia. Bukan gimmick, tapi bukti bahwa identitasnya kini sudah menyatu.
Dan ini yang jadi inspirasi. Kalau Dick saja bisa bikin Bundesliga tertawa sambil bertahan dengan solid, kenapa yang lain tidak? Dan pada jendela transfer musim panas ini, kabar tentang J.Itse semakin membingungkan, nyaris sunyi. Seolah tenggelam di Laguna Venezia yang sepi, namun perlahan suara mulai terdengar. Suara yang dibawa oleh Di Marzio menjadi nama yang tak akan berkicau sembarangan. Dan kali ini ia menyebut Genoa di bawah asuhan Patrick Vieira. Disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan Itse. Kepergian Mattia Bani ke Palermo membuka jalan, Vieira butuh pengganti, dan dalam daftar pendeknya, nama Jay ada di paling atas. Dan Itse adalah tipe back modern, tegas tapi elegan, kuat tapi tak sembrono. Ia bukan sekedar back yang jago duel udara, tapi juga paham membaca alur, paham kapan harus tegas, kapan cukup mengarahkan. Kini, Genoa atau Rossoblu berjuang mengamankan kesepakatan dengan Venezia. Akan tetapi, gesekan muncul dari klub Venezia yang tak mau melepas dengan murah, 10 juta euro. Itu bandrolnya, sebuah angka yang membuat Genoa sedikit mengerutkan dahi, tapi mereka tak menyerah. Emil Boinen, gelandang yang juga diminati Venezia, disiapkan sebagai bagian dari kesepakatan, sebuah taktik klasik, barter plus uang. Mungkin angka 10 juta itu tak dibayar penuh dengan euro, tapi dengan strategi. Dan jika ini berhasil, Itse akan resmi melangkah ke Serie A sebagai pemain utama. Bayangkan betapa besarnya peluang ini. Di bawah Vieira, Jay tak hanya bisa berkembang, ia bisa naik kelas, belajar dari legenda, dari liga yang kompetitif, dan tentu saja menambah jam terbang untuk tetap jadi pilar utama di skuad Patrick Kluivert. Secara menit bermain, juga nampaknya masih oke, mengingat ia dibutuhkan sebagai pengganti, bukan sebagai pesaing. Di sisi lain, diam-diam tapi pasti, Emil Audero pun mulai menemukan cahaya baru. Setelah hampir kembali ke Juventus, setelah dikaitkan dengan Palermo, ternyata takdir membawanya ke tempat yang tak banyak orang sangka, yakni klub promosi Cremonese. Sebuah klub yang akan memulai perjalanan baru di Serie A, tapi bukan klub sembarangan. Ketika transfer Pierluigi Golini dari Roma batal karena masalah gaji, Cremonese langsung berputar arah. Tanpa basa-basi, mereka mengontak Emil Audero. Dalam waktu singkat, tercapai kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Hal ini juga dilaporkan oleh jurnalis yang sama, Gianluca Di Marzio. Tapi bukan itu yang menarik. Yang membuat Emil mengangguk bukan sekedar nilai kontrak, tapi jaminan. Ya, jaminan menjadi starter. Sebuah komitmen yang tidak didapatnya di Inter Milan musim lalu. Cremonese paham, mereka butuh kiper berpengalaman. Di skuad mereka saat ini hanya ada pemain muda dan jebolan akademi. Maka kehadiran Emil bukan cuma solusi, tapi penyelamat. Kami butuh pemimpin di bawah Mistar, ujar Direktur Olahraga Cremonese dalam laporan Tuttosport. Dan siapa lagi kalau bukan Emil? Kiper kelahiran Mataram ini punya segalanya, teknik mumpuni, refleks tajam, pengalaman di Serie A, dan satu hal yang jarang dimiliki pemain Indonesia, mental bertanding kelas atas. Di Cremonese, Emil akan menjadi tumpuan, akan jadi tembok terakhir, akan jadi kapten dalam diam, yang tak hanya menghalau bola, tapi juga memimpin barisan. Dan yang menarik, sebelum ia diperkenalkan, akun Instagram Cremonese sudah mulai diserbu. Followers bertambah, kolom komentar dipenuhi netizen Indonesia. Siap-siap menghitung hari hingga pengumuman penandatanganan Emil Audero. Seperti biasa, netizen Indonesia tak pernah setengah-setengah kalau sudah mendukung. Dari dua pemain, tapi satu visi. Bukan sekedar main, tapi membuktikan. J.Itse dan Emil Audero memang mengambil langkah berani. Tapi keberanian itu bukan tanpa dasar. Mereka tahu bahwa mereka di Eropa tak bisa disia-siakan.
Jay butuh liga yang menantang, Emil butuh jaminan bermain. Keduanya ingin menjaga ritme agar tetap relevan di timnas Indonesia. Karena bagaimana mungkin bisa memberi yang terbaik untuk Garuda jika di klub sendiri tak mendapatkan tempat. Di satu sisi, Tom Hye dan Justin Hubner yang masih belum mendapatkan klub pasca habis kontrak dengan klub masing-masing. Sisa dua pemain diaspora Indonesia yang masih belum ada klub. Tom Hye yang kontraknya habis dengan Almere City dan Justin Hubner yang kontraknya habis dengan klub Premier League Wolves. Tom Hye pernah digadang-gadang juga akan direkrut oleh Persebaya Surabaya dan Persija. Namun rumor itu juga menyebutnya bertahan di Eredivisie atau setidaknya di kasta kedua Liga Belanda. Sedangkan Hubner masih belum ada kejelasan. Ia masih berada di Eropa dan karirnya masih panjang. Pada intinya, perpindahan Jay dan Emil Audero ke klub Serie A bukan sekedar soal bursa transfer, tapi soal arah karir, soal masa depan, dan lebih dari itu, soal harga diri sebagai pemain timnas. Mereka tak datang sebagai penonton, mereka datang untuk jadi pelaku utama. Karena di balik tiap langkah, ada harapan publik Indonesia yang menggantung. Harapan agar pemain-pemain Garuda tak hanya jadi pelengkap di Eropa, tapi jadi yang diperhitungkan. Dan ketika mereka melangkah ke lapangan bersama Genoa atau Cremonese nanti, itu bukan sekedar pertandingan biasa. Itu adalah panggung pembuktian bahwa darah merah putih di tubuh mereka bukan simbol semata, tapi semangat yang akan mereka bawa ke setiap duel, setiap tackle, setiap penyelamatan. Sementara Tom Hye dan Justin Hubner masih menunggu babak baru. Mungkin belum waktunya tampil, tapi bukan berarti waktunya habis. Dunia sepak bola tak pernah stagnan. Hari ini kita menunggu, besok bisa jadi mereka bersinar terang. Pada akhirnya, kisah para pemain diaspora ini adalah kisah tentang pilihan dan perjuangan. Dan seperti biasa, netizen Indonesia akan terus mengawal dari komentar Instagram hingga sorakan di stadion. Karena bagi Garuda, kita semua bagian dari perjuangan, baik yang bermain maupun yang mendoakan dari kejauhan.